jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang di rumah, yang baru menyaksikan, kita ingatkan lagi. Hari ini kita masih membahas tentang tema pasangan itu menolong, bukan berbohong. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi pertanyaan buat guru kita Ustazah Nada tadi ya, sempat kepotong. Iya, jadi kita coba nengok doang begini gitu ya kan. Oke, ini Ustazah Nada. Kita tahu nih ya, apabila seorang istri berselingkuh atau berbohong di dalam Al-Quran dijelaskan ada tata cara atau mungkin ada caranya untuk memperlakukannya. Tapi apakah ada dalam Al-Quran atau mungkin dari hadis ya, ketika suami berbohong atau berselingkuh itu seperti apa? Kadang kalau wanita didiamin suaminya nih suka nggak sadar salahnya di mana. Bahkan boleh dibilang makin menjadi-jadi. Mau izin penjelasannya silakan. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita membahas tentang masalah yang gak enak sebenarnya. Tapi harus dibahas karena bisa jadi ada dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah Islam Itu Indah mengangkat tema ini karena untuk menemukan solusi. Untuk menemukan bagaimana caranya untuk menghadapi hal-hal yang semacam ini. Dan kalau membahas mengenai masalah khianat, masalah bohong atau dia nusyus dalam pernikahan itu bukan saja dilakukan oleh seorang istri, tapi juga bisa dilakukan oleh seorang suami. Dalam Quran surat An-Nisa ini ada 2 ayat. Yang pertama ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallati takhafuna nuzusahunna. Ini ayatnya adalah ditujukan nuzusnya adalah untuk kaum perempuan atau istri. Apabila seorang suami, seorang laki-laki khawatir istrinya melakukan hal-hal nuzus. Apa sih maksudnya nuzus? Artinya apa? Ini keluar atau melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Seorang istri nuzus artinya dia berbohong, dia tidak taat kepada suami. Dalam surat An-Nisa ayat 34 ini menjelaskan memang wanita yang melakukan nuzus. Kemudian ada juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 128 yang maknanya ada juga kalimat nuzus di situ. Nah, kalimat nuzus di situ apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inimra'atun khafat min ba'liha. Ketika seorang perempuan khawatir pasangannya melakukan nuzus. Nah, nuzus ini ditujukan bagi kaum laki-laki. Artinya seorang laki-laki memang melakukan hal semacam itu. Apa yang dilakukan? 3 juga deh supaya gampang diingat. Yang pertama, menasehati. Kita punya pasangan melakukan sebuah pengkhianatan, sebuah kekhilafan, maka jangan khawatir, kita bisa merubahnya dengan menasehati. Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Ketika kita melihat kemungkaran maka wajib untuk kita merubahnya. Apalagi tujuan kita untuk mempertahankan rumah tangga. Yang kedua, apa yang dilakukan bagi seorang suami kepada istri? Biasanya nih kalau suami kepada istri yang memang istri ini berbuat kezaliman dalam rumah tangga, maka biasanya suami memisahkan dulu dari tempat tidurnya. Tapi bagaimana ketika seorang istri mengalami suami yang melakukan pengkhianatan? Maka apa yang dilakukan? Apakah dipisah juga? Nanti akhirnya kata suami, oh kamu nih bukan istri yang taat. Kamu ini bukan, kamu kelak nanti akan mendapatkan laknat dari Allah. Nah tentu tidak ada keadilan di sini. Ketika seorang istri mengalami suami yang berbuat kezaliman, maka boleh bersikap. Bagaimana sikapnya? Yuk mencoba menjaga jarak tapi jangan terlalu jauh. Artinya apa? Jangan sampai pisah rumah. Jangan sampai keluar rumah tanpa izin dari suami. Bersikap. Makna bersikap, suami tahu bahwa kita tidak suka apa yang dilakukan olehnya. Dan yang ketiga, seorang istri bisa melakukan yang namanya apa ya, kalau suami nih Mas Fadli, suami ketika mengalami istri yang nuzus, maka dia boleh mohon maaf memukul. Tapi dengan syarat, mukulnya tanpa yang berbekas, tidak berbekas dan juga tidak menyakiti. Lalu bagaimana ketika seorang istri mengalami pasangannya, suaminya yang melakukan hal semacam itu, nuzus dari suaminya, maka kekuatan seorang istri, kekuatan seorang perempuan adalah doa. Kekuatan kita adalah doa. Jadi jangan terbawa emosi tapi angkat tangan kita. Kita minta kepada Allah. Allah maha
pengatur Bener. segala-galanya. Jadi buat ibu-ibu juga kalau misalnya suaminya nggak baik gitu ya, jangan keluar dari rumah Bu. Takutnya pas ibu pulang udah ada istri lain dia ya kan. Rugi Bu. Sakitnya tuh di sini, itu Sakitnya naudzubillah tuh di min sini. dzalik ya. Iya, makasih banyak Ustaz Nada Sama-sama. penjelasannya. Jadi bagaimanapun rumah itu punyanya ibu, tetap di rumah Bu. Biar aja suaminya yang jalan-jalan kemana kayak suruh tidur di luar kayak ya kan. Iya, iya. Ini kita lanjut lagi. Sebelum kita membahas yang berikut ini, saya akan mengajak jamaah Islami Tunda yang ada di rumah untuk melihat lagi sebuah video tayangan. Nah, ini videonya agak sedikit sedih ya kita melihatnya ya. Mengaku bujangan nih. Ternyata pas lagi akad nikah, istri sahnya datang. Ini dia nih tayangannya. Talak 3, kamu nikah sama saya secara hukum. Kamu seharusnya beresin saya dulu. Apa hamil lagi? Hah? Kamu hamilin? Istighfar, Pak, istighfar. Coba istighfar. Ya, mungkin kita nggak terlalu mengikuti ya sebenarnya ini masalahnya di mana ya, apakah ini dia sudah bercerai atau belum, kita nggak tahu juga ya, atau memang jadi istri sah atau mungkin sudah cerai tapi belum secara putusan dari pengadilan agama atau bagaimana kita belum tahu. Tapi yang jelas benarkah pernikahan yang diawali dengan kebohongan ya, bahkan seperti tadi video kita lihat ketika akad sudah terjadi ini aja udah bohong bahwa dia ngakunya bujangan. Dia belum ngaku atau nggak pernah ngaku dia mungkin duda atau bagaimana. Apakah ini jauh dari keberkahan pernikahan Ustadz Maulana? Mau izin penjelasannya. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Nada, astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim kepada semuanya. Wahai suami, wahai istri, wahai semua yang berumah tangga ya Allah. Yang sedang menjalani. Nikah itu adalah ibadah. Bukan untuk kebohongan. Tidak boleh. Waduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lihat sisi kebohongannya. Hati-hati. Ketika orang berbohong, diawali dengan kebohongan. Semua yang dihadirkan adalah kebohongan. Nauzubillah. Dihasilkan adalah, ingat, kalau orang jujur enak itu, memang pahit. Tapi jujur itu luar biasa loh. Tapi ketika diawali dengan kebohongan, mohon maaf, timbullah kekecewaan. Timbullah pengkhianatan, timbullah rasa benci dan sebagainya. Makanya betul tadi kata Mas Fadli, hilanglah berkah. Berkahnya yang hilang. Berkah itu kebaikan yang bertambah. Berkah itu adalah kemuliaan. Berkah itu kenikmatan. Berkah itu kebahagiaan. Mana ada kebahagiaan kalau ada kebohongan? Makanya saya tidak setuju kalau ada orang menyukai sosok wanita, dia santet. Berarti dia cinta karena terpaksa. Yang ada betul tadi ke sosok Nada, doakan. Nah, bedakan bohong dengan menutup aib. Yang dimaksud di sini tidak boleh diceritakan masa lalu, aibnya. Aib masa lalu jangan, dosa masa lalu jangan. Tapi kebohongan ya dilarang. Kebohongan tetap bohong. Tapi kalau dosa masa lalu jangan diungkip karena sudah Allah ampuni. Kenapa kau ungkit lagi? Allah sudah tutupi aib itu. Kenapa kau ungkap lagi? Makanya sudah. Saya waktu itu saya bilang sama almarhumah waktu itu. Jangan ceritakan masa lalumu karena saya tidak butuh cerita masa lalu. Karena saya butuh masa depan. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan membawa pada keberkahan. Tapi kebohongan mengalihkan kepada dosa. Dan dosa mendapatkan kemurkaan. Kebohongan satu akan ditutup dengan kebohongan Tidak akan lain. mungkin kebohongan itu pasti tutup lagi kebohongan berikutnya. Bener. Tapi jangan bedakan dengan aib ya. Tutupi aib, tutupi dosa, itu Bener. beda. Beda. Ya, Tapi kalau bohong enggak. Makasih banyak Ustadz Maulana, Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan ya sama-sama ya. Agar bisa segera menikah tanpa harus Amin, ya Allah, ada ya Rabbal yang namanya Alamin. rintangan-rintangan. Amin. Kita lanjut lagi jamaah yang di rumah nih, Masya Allah. Jamaah. Yeay. Udah nunggu kan, pasti kan pengen dijauhkan pertanyaannya sama guru-guru kita. Ya udah yuk, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Mohon dijawab para guru. Saya sudah berumah tangga kurang lebih 29 tahun. Semenjak suami saya punya akun di medsos tahun 2017. Sampai sekarang terus selingkuh di medsos. Entah sama teman kantor, mantan, atau yang lainnya. Merasa dia ganteng dan selalu genit sama cewek di luar. Meski ketahuan selalu minta maaf. Tapi terus selalu diulangi. Saya jadi jijik dan ilfil. Dia miris hidupnya sendiri. Oh, apa? Oh, dia merasa hidupnya sendiri tanpa merasa punya anak istri. Gak ada rasa malu meski ketahuan anaknya. Apa yang harus saya lakukan? Sementara saya sudah tidak respect. Terima kasih guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab? Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Taufik guruku Ustadz Maulana Ustadz Zanada Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang insya Allah karena masih mencintai suaminya tapi karena ada masalah-masalah tadi sehingga merasa bahwa kurang respect lagi kepada pasangannya tadi. Jadi yang pertama yang harus kita anggap bahwasanya anggaplah pasangan tadi karena udah kurang lebih 29 tahun berumah tangga berarti kurang lebih mungkin kalau dia nikahnya umur 30 dan 60 umur suaminya gitu ya. Kalau mungkin suaminya nikah umur 25 aja berarti 20 udah lah 20. Ya anggaplah 20 berarti udah 50 umur suaminya Puluhan, gitu ya. 50. So Ustadz Maulana lah bentar lagi kira-kira ya. Gitu ya. Oh lagi genit-genitnya. Lagi bubar kedua. Maka yang perlu untuk dilakukan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari yang pertama adalah bahwa tetap menganggap bahwa suami itu adalah pemegang kunci surganya istri. Suami itu adalah pemegang kunci surganya istri, pemegang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah berbuat baik kepadanya meskipun perasaan di hati tidak respect lagi. Akhlak tetap ditunjukkan akhlak terbaik kepadanya meskipun di hati merasa kurang sreg dengannya. Lihat bagaimana Ratu Asia tetap yakni berbakti kepada Fir'aun meskipun dia tahu bahwasanya Fir'aun ini adalah orang yang sangat jahat. Meskipun ia tahu bahwa Fir'aun ini adalah orang yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku Tuhan, tapi Ratu Asia radhiyallahu taala anha wardaha, beliau tetap berakhlak baik terhadap Fir'aun. Maka tetaplah anggap suami ini pemegang kunci surganya ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hal-hal seperti ini terjadi, maka diingatkan dengan cara yang baik. Karena seorang pemimpin atau seorang suami, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, biasanya seorang pemimpin itu enggak mau dikasih tahu, enggak mau diceramahin, enggak mau dinasehatin, tapi mau diingatkan, mau diberi saran. Maka berikanlah nasihat tanpa yakni menasehati, tanpa yakni memerintah, tanpa yakni ngejudge duluan ataupun menggurui. Maka berikan saran kepadanya. Maka yang ketiga, bisa saja mungkin salah pencet gitu ya. Orang tua saya juga baru kenal sosmed, bapak saya itu. Jadi setiap acara pasti live dia, live terus gitu. Baru kenal sosmed, dia nggak tahu ini uploadnya di mana gitu. Dia pikir pesan pribadi ternyata dipasang di broadcast gitu ya. Ternyata dipasang di status, dia pikir dipasang foto di mana. Dia ingatkan kepada saya, jangan terlalu sering posting foto anakmu. Ternyata dia yang posting terus gitu ya. Namanya orang tua, dia nggak tahu mungkin kalau dia sedang mempostingnya gitu. Jadi walaupun kehilangan respectnya, tetap menghargai ia, menghormati ia selayaknya seorang suami dan ingatkan selalu. Wallahu ta'ala Masya Allah, alam. terima Kenapa kasih. sih pertanyaan tadi Ustaz Sam yang jawab? Saya bukannya apa-apa karena dia yang paling sering main medsos. Istrinya juga kemarin sempat komplain gitu kan. Takutnya ada yang DM Ustadz Syam. Tapi gini nih, ini nih Ustadz Maulana nih. Ya. Saya barusan baca handphone saya. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Ini kasihan banget. Ya Allah. Ada apa kasihan sih? banget. Jadi kepo banget kenapa sih? Mau tahu? Nih, saya kasih tahu. Ini ya. Jadi gini nih ya, jamaah nih. Ini saya dapat cerita dari teman saya. Iya. Jadi saudaranya cewek itu diselingkuhin suaminya. Terus suaminya itu didukung lagi sama keluarganya. Enak aja. Mana orangnya? Hati-hati, Li. Hati-hati. Jangan sampai kau ikut berdosa gara-gara Kenapa itu. saya jadi ikut terlibat? Saya Ya kan nggak iyalah, kamu yang ngapa-ngapain. mau nyebarin satu Indonesia tahu gara-gara dirimu. Saya kan nggak nyebutin nama. Iya kan? Bener saya kan? Tapi kita pengen tahu Tapi jawabannya kayak justru gimana. itu Ya udah, tambah tenang dosa. dulu Ustadz Maulana yang di rumah. Jangan kemana-mana. Kita akan mendapatkan jawabannya setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Apa sih? Coba lihat. Kan saya cuma ini. Coba.